Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Kami, Majelis Jemaat GKI Layur dan Bajam Grand Wisata, mengajak kita semua selaku keluarga untuk turut ambil bagian di tengah kebutuhan para medis dalam surgical gown yang digunakan di tengah pelayanan mereka. Adapun surgical gown yang akan kita kumpulkan bersama akan dikirim pada Rumah Sakit Misi, Rumah Sakit Lindi Mara di Sumba. Lindi Mara memiliki arti jembatan keselamatan. Berdiri pada tanggal 12 November 1912 oleh Misi Pekabaran Injil Zending, Belanda. Rumah Sakit Kristen Lindi Mara merupakan rumah sakit pertama di Pulau Sumba. Misi pendirian Rumah Sakit Kristen Lindi Mara adalah menyediakan pelayanan yang bersifat holistik. Rumah sakit juga menyelenggarakan pelayanan non-kesehatan, yaitu di bidang unit pengembangan kesehatan masyarakat, pastoral, dan konseling.
Sejak masa pandemi, semua karyawan yang kontak langsung dengan pasien diwajibkan menggunakan APD level 2. Karena keterbatasan, rumah sakit memberikan gaun kepada tenaga kesehatan sebanyak 1 unit per orang. Gaun tersebut digunakan setiap mereka dinas. Karena digunakan setiap dinas, maka kondisi gaun beberapa staf tidak layak lagi untuk digunakan. Sehingga kami memberikan hazmat sekali pakai. Hazmat tersebut harusnya digunakan sekali saja, namun staf kami menggunakannya sampai rusak, karena lebih baik kami tetap menggunakan APD daripada tidak sama sekali. Beberapa gaun yang sobek kami upayakan untuk menjahitnya agar tetap dapat digunakan. Demikian untuk diketahui. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk terus mendoakan kami agar tetap sehat dan dapat terus melayani masyarakat di Pulau Sumba. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama ikut ambil bagian. Dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya kali ini menyampaikan informasi terkait bulan keluarga tahun ini. Bulan keluarga kali ini sangat berbeda dengan bulan keluarga tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19, di mana vaksin belum terbukti efektif mencegah manusia tertular virus corona. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan masalah, tantangan, dan perubahan yang besar bagi kita semua. Mau tidak mau kita harus beradaptasi supaya kita tetap bertahan hidup. Kita harus selalu pakai masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak dengan orang lain di sekitar kita, dan sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Sebagian dari kita harus bekerja dari rumah, working from home, dan anak-anak harus belajar dari rumah, learning from home, yang membuat orang tua menjadi guru serba bisa bagi anak-anaknya. Interaksi suami dan istri, orang tua dan anak menjadi jauh lebih intensif. Dengan latar belakang seperti inilah tema bulan keluarga dipilih. Keluarga yang tangguh di tengah krisis. Dalam logo bulan keluarga ini, tercermin keluarga yang tangguh adalah keluarga yang berpusatkan Kristus, bergandengan tangan, saling mendukung dalam menghadapi krisis. Yakin bahwa Tuhan menopang dan menolong kita melewati masa krisis ini. Logo ini adalah hasil karya Yohanan Pramono, juara pertama lomba logo bulan keluarga tahun 2020. Selamat ya buat Yohanan. Panitia rindu melalui bulan keluarga tahun ini, keluarga jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata menjadi keluarga yang menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup. Keluarga yang berharap dan percaya penuh Kristus yang berdaulat dan berkuasa. Keluarga yang akrab, saling mengasihi dan mengampuni. Panitia bulan keluarga kali ini adalah gabungan dari keluarga jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Ada suami, istri, dan anak yang bersama melayani. Tema-tema yang dibahas dalam acara mingguan selama bulan keluarga diintegrasikan. Mulai dari kebaktian umum, sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, dan temu sapa sabda. Kebaktian minggu pertama membahas keluarga yang berpusatkan Kristus dengan pembicara Pak Rizal Badudu M. Min, pemegang lisensi Growing Families International di Indonesia. Minggu kedua membahas ketidaksempurnaan keluarga yang akan dibahas oleh Pendeta Paul Gunadi, PhD, pakar konseling yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Kebaktian umum ketiga adalah ibadah intergenerasi dengan tema sentuhan kasih dalam keluarga, dibawakan oleh penginjil Anne Kartawijaya, PhD, pendiri Yayasan Unike. Minggu keempat, keluarga yang tangguh di tengah krisis, oleh gembala kita, Pendeta Samuel Lee. Minggu kelima, sebagai penutupan, temanya adalah bertumbuh dalam rencananya oleh Penatua Nugraha Budi Santosa,
sebagai bentuk komitmen keluarga-keluarga jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata untuk selalu bertumbuh. Tema-tema yang akan dibahas dalam Temu Sapa Sabda adalah Faith Talk, Dealing with Imperfection, Love Unites, Crisis or Kairos. Ada acara menarik untuk Oma, Opa tanggal 10 Oktober pukul 10 pagi. Ada webinar tentang pengelolaan keuangan tanggal 18 Oktober pukul 7 malam. Ada acara seru loh, perayaan bulan keluarga atau family gathering bersama seluruh anggota keluarga tanggal 29 Oktober pukul 10 pagi. Panitia menyediakan bahan bagi keluarga untuk mengadakan mesbah keluarga. Nah, satu lagi, asiknya panitia mengadakan beberapa lomba, gerak dan lagu, lomba menulis, lomba aktivitas keluarga, dan lomba poin keluarga. Nah, tentunya ada hadiah bagi para pemenang lomba. Nantikan keterangan lebih lanjut tentang lomba-lomba ini ya. Demikianlah informasi terkait bulan keluarga tahun ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa. Kudus yang memimpin langkah kami, menjadikan keluarga yang tangguh. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan mentalitas menyalahkan. Melalui tema ini, kita akan kembali diingatkan bahwa kita tidak menghakimi atau menyalahkan keadaan atas penderitaan yang kita alami, tetapi belajar percaya kepada keadilan Tuhan. Dan kita bersedia untuk hidup bertanggung jawab atas kehidupan pribadi mereka dengan terus menjalankan tugas panggilan umat untuk berkarya bagi Tuhan. Ayat pembuka diambil dari Matius 2, ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini
kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa
patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Gemuruh ombak yang besar, gelora taufan yang kejam akan memukul hidupku. Terombang ambing lihatlah, di bawah kabut yang pekat kan tenggelam, kan terangkat ke dasar laut. Hatiku bimbang menyerah, kepada siapa menyerah. Ku ingat Yesus Tuhanku, bila Tuhanku berseru, ombak dan taufan diamlah, laut yang gemuruh menderu akan teduh. Biyuku maju, laju, laju, untuk selalu berenang. Dia iris panas dan berbalas restu, laju terang jalan
Mari saudara, kita akan mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami diizinkan untuk mengatur waktu-waktu kami sendiri. Pada pagi hari ini, kami memilih untuk sejenak hadir di hadirat Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada di hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantiku. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya.
Injil menurut Injil Yesus Kristus yang diambil dari Matius pasalnya 21 ayatnya 23 hingga 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundan percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagi mereka pecinta seni, terutama karya lukisan, kita akan mengenal berbagai aliran yang berkembang. Dulu kita hanya mengenal ada aliran naturalisme, romantisme, surrealisme, ekspresionis, neoklasik, futurisme. Kini bertambah lagi dengan adanya aliran kubisme, pointillisme, dan lain-lain. Hasil karya lukis itu sendiri nilainya tidak pernah sama. Ada yang setara dengan harga sebuah mobil, yang notabene bisa dihitung biaya pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang fantastis, miliaran rupiah. Itulah seni, tak pernah bisa diprediksi berdasar bahan pembuatan. Apalagi bila di dalam karya seni itu terdapat tanda tangan pelukisnya, seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa, Rembrandt dengan lukisan tokoh-tokoh Alkitab seperti Ahasiweros dan Haman dalam Pesta Ratu Ester. Kalau di Indonesia seperti pelukis Basuki Abdullah dengan lukisan Soekarno atau Nyi Roro Kidul, ataupun Avandi dengan Barong Dance dan lain-lain. Nah, bisa dipastikan saudara, harganya ini pasti akan melambung tinggi. Ini barang yang asli, fantastis, di luar nalar secara umum. Bahkan karya-karya tersebut duplikasinya pun harganya luar biasa mahal. Dan orang-orang dengan bangga dan senang mengatakan ini barang KW. Mau KW mana? KW 1, KW 2, dan seterusnya. Dan harga mengikuti. Tidak asli, tetapi ada juga yang suka. Asli, tidak asli. Asli berarti otentik dan pasti berkualitas tinggi. Tidak asli berarti palsu dan bernilai lebih rendah dari yang asli. Namun, banyak yang menjual dan terang-terangan mengatakan KW, artinya pembeli tahu benar barang tersebut dijual dengan harga miring. Barang asli, bila dirawat dengan baik, nilainya makin meningkat, tidak pernah menurun. Tetapi yang namanya barang palsu, barang KW, semakin disimpan, semakin tidak ada harganya. Begitu pula dengan para pengikut Tuhan. Bila kesetiaan kita ini tidak otentik, tidak asli, maka tidak akan ada nilai hidup di dalam hidup kita. Jangankan menghadapi permasalahan di luar hidup kita seperti pandemi. Permasalahan di dalam diri kita pun bisa tidak selesai. Karena itu, mari kita melihat apa yang Yehezkiel sampaikan. Ketika mengikut Tuhan pun perlu kesetiaan yang otentik, asli, tidak palsu. Yang pertama adalah, di belakang saudara ini ada gambar salib. Relasi
antara kita dengan Tuhan digambarkan secara vertikal. Ini menunjukkan bahwa relasi kita dengan Tuhan ini tidak pernah bisa ada yang disembunyikan. Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Karena itu, ketika seseorang berdosa dan membuat kesalahan, maka dia harus segera bertobat. Sekali lagi, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemahaman yang disampaikan Tuhan melalui Yehezkiel ini memberikan pernyataan kepada kita. Tidak ada dosa keturunan. Anak menanggung kesalahan orang tuanya. Tidak ada. Mereka yang berdosa, merekalah yang menanggung dosa itu sendiri. Yang kedua adalah relasi dengan sesama manusia yang mewujud dalam garis salib horizontal. Relasi antara Tuhan dengan kita tidak ada yang tersembunyi. Relasi antara kita dengan sesama mestinya juga tidak ada yang tersembunyi. Karena kita diminta untuk menyeimbangkan antara garis vertikal dan horizontal sehingga mewujud menjadi salib. Kalau tidak seimbang, maka salib itu tidak akan pernah berbunyi di dalam kehidupan kita. Salib ini tidak akan pernah bisa membawa damai sejahtera. Padahal tujuan Tuhan dengan gambaran salib ini adalah melepaskan orang-orang dari kejahatan, dari dosanya, untuk berada atau hidup dalam damai sejahtera. Kedua relasi ini antara vertikal dan horizontal tidak bisa dipilih salah satu. Saya hanya mau ikut Tuhan saja. Saya hanya mau menjadi pendoa saja. Saya hanya mau khusus untuk berdoa, tidak mau berelasi dengan yang lain. Tidak bisa. Karena kedua sisi ini menunjukkan bagaimana salib ini menjadi nyata di tengah kehidupan kita. Nilai relasi kita dengan Tuhan dan nilai relasi kita dengan sesama tidak bisa dipalsukan. Makin kita memeluk salib dan memperjuangkannya, maka iman kita akan teguh yang membuat kita sanggup untuk menghadapi segala persoalan kehidupan saat ini. Untuk itu bertahan menjadi otentik di dalam kesetiaan mengikut Tuhan menjadi nilai yang luar biasa. Perlu dipertahankan dan dijaga karena tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan nyawa, bahkan uang. Karena itu jangan sampai orang benar berbalik menjadi tidak benar. Yang benar itu adalah orang tidak benar atau orang fasik bertobat, berubah jadi orang benar karena dia akan mendapatkan hidup dan mendapatkan keselamatan. Itulah hidup menurut ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, dan kesetiaan seperti yang Tuhan harapkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang sama artinya dengan hidup dalam pertobatan yang menjadikan pengikut Tuhan itu hidup dan selamat. Mengikut Tuhan, selain itu perlu kesetiaan yang otentik, perlu menyadari sumber kuasa pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga 32. Sikap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini bukan sikap yang baik untuk ditiru dan dicontoh. Bagaimana mungkin? Setiap hari mereka mewartakan firman Allah, karena itu menjadi pekerjaan seorang imam. Tua-tua Yahudi juga melakukan hal yang sama. Namun ketika itu mereka justru tidak percaya kepada Tuhan yang dihadirkan di tengah kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menyadari bahwa orang yang mereka beritakan atau firman yang mereka beritakan ini adalah firman dari Allah. Dan orang yang diharapkan hadir menjadi juru selamat sudah ada di depan mereka, yaitu Yesus Kristus. Itu nampak dari pertanyaan mereka ketika mereka merasa bahwa Tuhan Yesus ini berbeda dengan mereka. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang berbeda dengan mereka. Mereka meragukan Tuhan Yesus dengan bertanya, dari kuasa manakah? Siapa yang memberikan kuasa itu? Maka Yesus menjawab dengan taktis, karena jawaban itu akan memberikan gambaran siapa mereka dan apa yang mereka pahami tentang sumber kuasanya. Mereka mengikut Tuhan, tapi mereka tidak sadar Tuhan yang mereka ikuti. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bisa menjawab dengan cara mereka menjawab pertanyaan itu, maka mereka menjadi ragu. Kalau mereka jawab bahwa baptisan itu dari surga, artinya mereka mengakui Tuhan Allah yang menuntun atau memerintahkan Yesus untuk mengajar kepada mereka. Dan saat itu hadir di tengah kehidupan mereka. Kalau mereka jawab dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Yohanes Pembaptis yang orang beri nama Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi. Dia punya kuasa yang besar. Karena ketakutan dan kemunafikan itu akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Karena itu pun Yesus tidak mau menjawab. Namun Yesus memberikan gambaran yang kedua, yang ingin menyentuh hati mereka.
Gambaran ini adalah gambaran seorang bapak yang mempekerjakan anak-anaknya. Namun ketika bapak ini bertanya kepada anak sulungnya, pergilah ke kebun anggur. Anak sulung mengatakan dia tapi tidak pernah melakukannya. Karena dia merasa sebagai anak bapak tidak perlu bekerja. Kemudian bapak ini datang kepada anak yang kedua. Dan anak kedua ini awalnya mengatakan tidak mau, tidak bersedia. Tetapi akhirnya menyesal dan bertobat. Sikap anak yang kedua inilah yang mau Tuhan Yesus tekankan. Bahwa sebagai pemberita firman Tuhan, mengikut Tuhan itu bertugas memberitakan firman Tuhan. Dia perlu bekerja di ladang Tuhan. Kalau seorang anak tidak bekerja, berarti dia tidak mencerminkan Allah yang bekerja. Allah bekerja, Yesus pun bekerja. Maka sebagai umat yang diajak kerjasama, kita pun juga perlu bekerja. Dan ketika mereka tidak mau menjawab atau tidak mau mendengar apa yang Yesus sampaikan, akhirnya Yesus menggunakan konfrontasi, bahasa konfrontasi. Yaitu justru gambaran anak yang kedua ini menggambarkan siapapun yang bersedia mengikut Tuhan, siapapun yang mau bekerja untuk Tuhan, maka dia akan masuk dahulu ke dalam kerajaan Allah. Yang digambarkan dengan para pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan Sunda yang menjadi kehinaan bagi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari kitab Yeskiel dan Matius, kita mendapati bahwa yang pertama, mengikut Tuhan itu sama dengan berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama manusia. Artinya kita menyeimbangkan antara garis vertikal hubungan yang dekat dengan Tuhan dan juga hubungan yang dekat dengan sesama manusia menjadi salib yang nyata di tengah kehidupan kita. Dan ketika kita mengikut Tuhan, maka sebagai orang-orang yang mengikut teladan Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita segera diminta untuk bertobat, menyesali kesalahan kita. Karena siapapun yang bersalah, maka dia yang menanggung kesalahan itu. Dan yang kedua adalah mengikut Tuhan, berarti siap bekerja di ladang Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak memilih siapapun dia yang mau untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Maka dialah orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan diharapkan kita mengikut Tuhan dengan otentik, dengan keaslian. Sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu betul-betul membuat diri kita hidup. Dan orang-orang di sekitar kita juga hidup. Dalam situasi hidup bersama pandemi ini, garis horizontal menguat. Karena kita selalu berteriak minta tolong Tuhan meringankan, minta tolong menyembuhkan. Dan relasi dengan Tuhan yang erat ini perlu juga diteruskan dengan relasi horizontal, yaitu dengan sesama yang kuat. Karena wujud dari salib ini tidak bisa hanya salah satu atau memilih salah satu sisi yang kuat. Keduanya harus seimbang. Situasi setiap pribadi, relasi setiap pribadi dalam anggota rumah tangga, relasi pribadi dengan dunia kerja atau relasi pribadi dengan dunia sosial, relasi pribadi dengan gereja pun saat ini berubah dengan total. Tanpa disadari, relasi-relasi tersebut mengalami krisis dan kritis. Bila biasanya orang yang biasa bekerja di luar rumah, hari Sabtu Minggu berjumpa dengan keluarga. Ketika work from home, yang terjadi adalah setiap hari bersama anggota keluarga. Dulu libur adalah waktu yang menyenangkan. Tetapi ketika diliburkan bersama seperti saat ini, maka itu menjadi tekanan yang luar biasa. Karena dulu merasa bahwa libur itu sesuatu yang menghibur. Tapi ketika berjumpa dengan orang yang kita kasihi setiap hari, justru kadang membuat kita menderita. Mengapa? Karena kita memiliki kebiasaan yang berubah dan berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu misalkan kita punya anak-anak di rumah, dan anak-anak ini sekolah, mereka berhubungan dengan gurunya. Tapi sekarang, selain bekerja di rumah, membersihkan rumah, kita juga turut menjadi guru buat anak-anak. Siapa yang tidak stres? Ada perubahan budaya yang total. Ada perubahan kebiasaan yang total yang membuat orang akhirnya kritis dan krisis. Bahkan berita beberapa waktu terakhir ini mengatakan banyak orang tua yang akhirnya stres. Mereka memilih untuk membunuh anak-anaknya. Saking stresnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Giliran Tuhan memberi kesempatan kita bertemu tiap hari. Kita justru menjadi bermasalah. Apa yang terjadi dengan kita? Karena kita lupa sisi vertikal dan horizontal tadi. Berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Tetapi tindakan kita kepada sesama manusia perlu dibenahi. Perlu diberesin. Kita juga tahu dan paham bahwa di tengah kesulitan kita, ketika anak-anak juga di rumah menggunakan wifi,
maka pembiayaan internet juga meningkat karena sekolah bekerja dari rumah semuanya. Dan ini menimbulkan krisis. Karena itu ketika kita emosi adalah hal yang biasa, lumrah. Tetapi ketika tidak terkendali, maka berhentilah sebelum kejadian yang berikutnya atau ketidaksabaran muncul. Kita harus betul-betul menjaga relasi. Kita harus betul-betul memilih hidup. Kita harus betul-betul menjaga sikap kita. Sehingga meskipun emosi yang normal itu muncul di tengah kehidupan kita, kita tetap perlu mengendalikan emosi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita wujudkan gambaran salib itu menjadi gambaran hidup. Sisi vertikal hubungan kita dengan Tuhan kuat, sisi horizontal hubungan kita dengan sesama manusia juga kuat. Kita mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau komunikasi yang terjadi menjadi terhambat karena emosi, karena kemarahan, itu adalah ekspresi di dalam relasi. Ingat saudara, berhenti di saat yang cukup, marah pun cukup. Karena itu ketika kita merasa membutuhkan retreat, maka retreatlah bersama keluarga. Tidak harus keluar rumah, tapi bersama-sama melakukan introspeksi. Apa yang salah dalam kebersamaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Retreat artinya mundur sejenak untuk kemudian melangkah maju. Hal yang kedua adalah ketika kita melayani Tuhan, maka kita diminta untuk bekerja di ladang Tuhan. Gereja di masa pandemi bukan gereja yang tidak pernah melakukan pelayanan. Justru makin bertambah. Apa yang kita lakukan biasanya secara onsite akhirnya berubah semua di ruang meeting udara. Dan itulah cara kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Inilah kebun anggur kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi pandemi ini juga, ketika kita melayani Tuhan, maka mari kita melihat, kalau orang-orang melakukan ibadah onsite dan area kita belum, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tetap akan ibadah online sampai situasi kita ini aman dan yang utama adalah kesehatan untuk semua orang terjamin. Karena itu kita perlu melakukan protokol kesehatan dengan ketat ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan. Karena kita menjadi teladan, contoh bagi orang lain. Waktu pertemuan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan kemanapun kita pergi, sebisa mungkin melakukan hal-hal yang urgent. Selain itu tetap di rumah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jangan terburu-buru. Mengikut Tuhan pun perlu sabar. Mengikut Tuhan pun perlu mendengar suara Tuhan. Mengikut Tuhan pun kita perlu untuk segera bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Karena sekali lagi tidak ada dosa keturunan. Karena itu mari kita mengikut Tuhan dengan otentik. Tidak pura-pura. Menampakkan diri kita. Termasuk ketika kita melayani di gereja. Lakukanlah pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu buru-buru harus tatap muka. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Yaitu pada saat ini khususnya kesehatan utama lebih diutamakan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Tuhan yang selalu menyapa.
Dengan sigap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan bagaimana relasi kami dengan Tuhan yang menjadi relasi dasar kami dengan manusia. Sehingga sisi salib baik vertikal maupun horizontal yang harus seimbang itu boleh kami kerjakan di tengah kehidupan kami. Ingatkan kami ya Bapa, bahwa kami melakukan tugas-tugas sebagai panggilan Tuhan kepada kami yang mengajak kami untuk bekerja bersama. Karena itu kami di dalam kerjasama dengan Tuhan ini juga perlu menjaga sikap hidup kami, agar kami menjaga kebenaran dan keadilan, agar kami menjadi orang-orang yang setia secara otentik, agar kami tetap berkarya di dalam kemuliaan nama Tuhan, dan agar kami senantiasa memberikan peluang kepada siapapun yang bersedia untuk melayani Tuhan, tanpa memandang apakah orang tuanya bersalah atau memiliki dosa, karena kami memahami bahwa tidak ada dosa keturunan, bahwa mereka yang bersalah dan mereka yang berdosa itulah yang menanggung kesalahannya sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal baru yang boleh kami dapati, sehingga kami boleh memiliki pengharapan akan pelayanan yang lebih baik di dalam gereja, akan pengharapan akan kasih setia Tuhan yang menyertai pelayanan gereja, baik ke dalam atau keluar. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat GKI Layur dan juga GKI yang ada sekarang ini, di mana kami masih beribadah secara online karena kami tidak bisa bertatap muka dengan kondisi pandemi di sekitar kami. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu di GKI Layur. Kuatkan kami semua ya Bapa, untuk boleh melewati masa-masa sulit ini dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kami boleh diteguhkan dan dikuatkan imannya dalam melangkah di tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi para penyintas COVID dan mereka yang bekerja untuk membuat vaksin dan juga para medis yang menolong para korban. Kuatkan dan teguhkan mereka. Ingatkan kami ya Bapak untuk tetap jaga jarak, menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker, sehingga kami menjadi teladan di tengah kehidupan kami. Bersama dengan pergumulan jemaat GKI Layur, kami juga berdoa bagi mereka yang tubuhnya tidak dapat bersaing karena berdisabilitas atau memiliki disabilitas. Tuhan boleh kuatkan dan teguhkan. Mereka yang menjadi janda atau duda atau yatim piatu di tengah kehidupan bergereja, Tuhan boleh jadikan kami alat-alat untuk menjadi pembawa damai dan penolong bagi mereka semua. Bagi mereka yang saat ini berulang tahun baik pribadi ataupun pernikahan, Tuhan juga boleh teguhkan. Bagi mereka yang berharap memiliki pasangan hidup ataupun memiliki status dan fungsi sosial yang lebih baik, kiranya Tuhan juga boleh jawab indah pada waktunya. Bagi mereka yang membutuhkan komunikasi yang lebih baik di dalam keluarga, kiranya Tuhan juga boleh mendengar doa mereka. Inilah doa-doa yang jauh dari sempurna yang kami mohon Tuhan sempurnakan bersama dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ucapan syukur kami panjatkan untuk-Mu Allah, Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Begitu luar biasa kami memperoleh berkat-Mu Bapa. Dan kalau pada kesempatan kali ini juga kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang kami terima untuk menjadi persembahan, kami sadar dan kami tahu bahwa itu semua karena Engkau juga Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola, mengatur, mendistribusikan persembahan kami ini. Biarlah Engkau pelihara, jaga, atur, dan bantu sehingga dapat sesuai dengan tujuannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga tahu bahwa persembahan yang Engkau tunggu adalah persembahkan hati kami dan tubuh kami kepadamu Bapa. Biarlah semakin hari kami semakin bisa mempersembahkan tubuh kami dan hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami ingin menjadi keluarga yang tangguh, hanya Kristuslah yang terutama. Berdoa, berharap, percaya penuh kepada kekuasaan-Nya. Sang Kaya nasihi dan umpama menghormati dan saling melayani, lewati masa krisis dengan iman teguh, keluarga yang tangguh hanya di dalam Kristus. Kami ingin menjadi keluarga yang tangguh, hanya Kristuslah yang terutama. Berdoa, berharap, percaya penuh kepada kekuasaan-Nya, dan saling rendah hati, berani mengampuni, tiada mementingkan keperluan sendiri. Roh Kudus yang memimpin langkah kami,
menjadikan keluarga yang tangguh. Saudara, tetaplah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan pulanglah, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh.